Ya, sahabat Arsari, jadi sekarang kita sedang berada di Museum Panji, di mana Museum Panji ini merupakan satu tempat Anda bisa melihat bukti-bukti sejarah dari Malang, dan pemilik dari museum ini akan memberikan penjelasan secara mendetail tentang keberadaan museum ini, sejak kapan, kemudian juga ada apa saja sebetulnya di sini, dan apa harapan dari beliau, tujuan pembuatan ataupun tujuan mendirikan si Museum Panji ini. Yuk kita simak sama-sama. Ya, saya Dwi Cahyono. Ya, saya bukan arkeolog, bukan sejarawan gitu. Tapi saya suka budaya, suka sejarah sejak kecil. Mungkin didikan orang tua ya. Jadi secara tidak sadar sudah nancap sejak kecil, nari Jawa, kemudian memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa gitu. Jadi terus akhirnya itu melekat. Saat setelah lulus SMA, terus baru muncul kegalauan, sebetulnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk melestarikan atau menyelamatkan biar bisa tetap dinikmati, dilihat oleh generasi selanjutnya. Langkah-langkah itu terus menuju ke semua yang telah saya lakukan sekarang. Ya, awalnya sejak SMA terus ke kuliah itu lokal. Memang di orang-orang lokal, orang kebudayaan, orang kesenian, orang-orang pemerintahan, orang ini, dan selalu mempertanyakan seperti arca di jalan gitu, ini sebetulnya tugasnya siapa sih? Tugasnya siapa? Apa memang tempatnya di sini atau memang tidak sebaiknya dipindahkan? Itu tidak ketemu jawaban itu gitu loh. Sampai saya lulus sekolah, terus melanjutkan sekolah, baru saya pikir itu titik balik. Saya titik balik, saya sekolah di luar, saya melihat satu museum yang saya lihat ada satu ruangan besar ukuran sekitar 6 kali 6 gitu. Itu memajang arca, salah satu arca dari areal tempat saya gitu ya. Yang di tempat saya ditaruh di bukan pada tempatnya gitu, di tempat parkir, di gini, dan di sana itu di dalam ruangan sendirian, AC 24 jam gitu. Saya berpikir, loh, ini yang salah siapa ya? Orang sini yang terlalu berlebihan, atau memang kita tidak memperhatikan gitu. Ternyata waktu saya lihat hasil-hasil kebudayaan dari negara lain juga diperlakukan sama. Oh, memang harusnya begini ya. Saat pulang itu saya mengumpulkan teman-teman, terus siapa yang sejalan, di tengah jalan ya ada yang tidak sejalan, ternyata ada yang tetap sejalan gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan, dan banyak kesalahan. Saya langsung bikin museum, ternyata museum ini justru menakutkan gitu. Saat itu ya, tahun 90-an itu orang, justru 1000 orang itu belum tentu 5 orang dengan kata museum itu terus mau masuk. Justru kalau pelestarian justru tidak tepat gitu. Terus saya mulai dengan apa yang disukai orang itu. Orang itu suka makan gitu di restoran, suka ini terus jadi saya bikin restoran dulu gitu, tapi di dalamnya orang waktu nunggu makan itu bisa masuk ke museum itu, ternyata manjur gitu. Terus saya kembangkan lebih besar, saya bikin event Malang Tempo dulu, saya bikin sesuatu yang khusus itu dengan sekarang mungkin dengan teknologi atau apa gitu. Ya, sekarang Museum Panji ini saya pilihan yang paling sulit. Jadi kalau kita bilang museum transportasi gitu ya itu saya pikir lebih mudah menerangkannya karena orang masih bisa melihat gitu. Atau Ramayana, Mahabharata atau apa itu yang aneh. Tapi Panji itu betul-betul orang awam. Jangankan di Malang, Jawa Timur, seluruh Indonesia aja awam gitu. Panji itu apa gitu. Jadi itu salah persepsi. Makanya
ini betul-betul butuh keseriusan gitu. Yang utama memang saya pilih satu lokasi yang harus ada apa yang dilalui Panji. Jadi Panji itu selalu menceritakan petualangan ya, yang di sawah, sumber air, hutan, kemudian kolam, candi, terus berbicara itu semua. Jadi itu harus ada dulu. Kalau bangunan bisa diciptakan, tapi kalau sungai, terus sumber air nggak bisa diciptakan. Jadi pilihan lokasinya harus seperti itu. Dibangun 3 tahun yang lalu, mulai 3 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang pun juga belum semua dibangun ya, karena modalnya juga nggak banyak ya. Jadi punya sedikit dibangun, kita bangun ini dulu, nanti yang belakang belum tersentuh, nanti kapan ya baru kita bisa sentuh. Tapi master plan Panji semuanya sudah selesai. Lebih dari 5.000 ya. Itu dapat, saya kadang-kadang juga enggak tahu ya. Cara dapat itu mungkin ada beberapa langkah yang diridhoi Allah gitu ya. Jadi gini-gini, terus akhirnya ketemu, kenal ini gitu, terus dikasih informasi, ternyata orangnya bersedia memberikan apa yang dimilikinya, ternyata itu betul-betul berpotensi untuk menguak ilmu pengetahuan tentang Panji itu. Jadi ada yang pertukaran lewat bersama-sama museum, karena saya aktif di Asosiasi Museum Indonesia, jadi aktif di kebudayaan, di kesenian segala macam gitu. Jadi banyak sumber. Masterpiece ya. Jadi masterpiece bukan, kalau saya nilai itu bukan nilai rupiahnya, tapi nilai perjuangannya ya, nilai perjuangannya. Jadi ada beberapa koleksi prasejarah seperti tanduk kerbau gitu ya, tanduk kerbau yang itu harus memakan waktu lebih dari 5 tahun untuk memperjuangkannya. Itu akhirnya terus masyarakat sekitar itu merelakan untuk dirawat gitu. Terus ada beberapa juga, jadi koleksi dari pejabat lama tahun 1800-an, dari yang itu dibeli siapapun, dia dengan harga tinggi tidak mau gini, tetapi dengan sukarela gratis diberikan pada saya. Jadi begini, Panji itu nama salah satu tokoh dalam wilayah cerita Panji. Cerita Panji itu banyak sekali di dunia, hampir ada 700-an ya. Dan semua pengarangnya tidak diketahui, semua pengarangnya berbeda. Semuanya bersumber pada 2 tokoh, Panji dan Candrakirana, atau siapapun namanya. Tetapi bisa Panji Inu Ketaparti kalau di daerah wilayah lain gitu ya. Kemudian Candrakirana bisa Sekartaji, bisa apa. Tapi alur ceritanya itu dimulai dengan salah satu pertemuan antara satu kerajaan, putra dan putri bertemu, kemudian terjadi konflik, entah apa sebabnya, kemudian berpisah. Dalam perpisahan itu menemukan beberapa pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu yang sekarang menarik untuk dipelajari. Dia harus belajar bercocok tanam, dia harus belajar perang, dia harus belajar bermasyarakat. Terus kemudian muncul pendidikan budaya-budaya Panji seperti sopan santun, budi pekerti, kemudian gotong royong, segala macam itu. Terus terakhirnya bertemu kembali, happy ending, bertemu kembali. Nah, itu alur itu salah satu tokohnya, sentralnya adalah Panji. Saya sebetulnya tidak ingin bikin Museum Panji, karena ini salah satu tugas pemerintah.
Jadi pemerintah harus membuat yang di Jakarta yang besar sekali gitu, karena Panji itu budaya asli Indonesia. Kalau Ramayana, Mahabharata itu dari India gitu ya, dari beberapa wilayah negara gitu. Tapi kalau Panji itu otentik, semua hampir sebagian negara ASEAN itu mengakui bahwa Panji itu pahlawan asli budaya Jawa, khususnya Jawa Timur. Itu kenapa tidak diangkat? Jadi itu sebetulnya bukan tugas perorangan, itu tugas negara, terlalu besar kalau untuk perorangan. Tapi mungkin negara belum sempat karena urusannya banyak. Jadi saya mencoba sedikit, saya punya tanah sedikit, saya coba bikin ngumpulkan jadi yang tipologi bangunan, arca, segala macam, terus untuk ekologi, terus untuk wilayah-wilayah kesenian gitu, nyoba saya kumpulkan satu-satu, akhirnya sudah jadi mungkin ini sekitar 40% lah. Jadi pesan saya untuk masyarakat, terutama untuk adik-adik dunia pendidikan atau yang mendidik ya, gurunya gitu ya, kita boleh menoleh ke budaya luar ya. Silahkan untuk perbandingan, untuk pelajaran, untuk segala macam itu. Tetapi kita itu sebetulnya berdiri di kaki kita, di bumi kita gitu. Jadi kita itu punya lokal jenius sendiri gitu. Dan itu tidak pernah dipelajari. Masyarakat tidak bangga pada apa yang ada di kita gitu. Jadi saya sebetulnya bikin Museum Panji ini hanya menunjukkan fakta-fakta gitu. Fakta-fakta biar kebanggaan itu muncul gitu. Ini loh Panji Thailand, ini Panji Kamboja, ini Panji di Malaysia, ini Panji gini. Jadi orang tidak berpikir loh Panji itu cuman lokal aja gini, tapi sebetulnya seluruh Asia itu semuanya saat itu sampai sekarang pun di sana juga masih mengagungkan Panji sebagai salah satu kebudayaan yang baik. Kenapa kita sendiri yang dari pusatnya sendiri tidak melestarikan itu? Mari kita lestarikan kebudayaan Indonesia. Saya Dwi Cahyono, salam lestari.